على هدينا وكلنا صالحا من يتي اللطف والعافية أن الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل ينظر إلينا نظر الرحمة وطف حنان يدخلنا في شفاعة القرآن وأهل القرآن وأن الله يختم أعمارنا وأعمالنا بخير ما يختم به عباده الصالحين المتقين الراضين المرضيين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وكلنا صالحا ومن ومشايخنا ومن وقطب الزمان وما حاط بعلنا صالح نيات وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM, yang terhormat para tokoh masyarakat semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dalam semua urusan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya mengarah kepada kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua alam semesta, terkhusus kepada kita, keluarga kita dan sekitaran kita. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Ya, syukur lesan, syukur hati, syukur anggota tubuh, syukur semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan untuk menjaga nikmat-nikmat yang ada dan menyempurnakan nikmat yang belum diberikannya kepada kita zahir wa batin dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di antara tanda nikmat itu diridhoi oleh Allah adalah nampak bentuk syukur di dalam diri kita. Nampak bentuk syukur, maka itu adalah tanda utama Allah meridhoi akan nikmat yang diberikannya kepada kita. Adapun kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang ada, maka nikmat yang ada itu bisa jadi istidraj. Istidraj itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengulur-ngulur yang akhirnya menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala lebih besar kepada seseorang. Sebagaimana juga kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang kafir, dimiliki orang fasik dan lain sebagainya, sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak difikirkan arah tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya terus tambah-tambah dan dia ngerasa bahwa dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa dia disayang oleh Allah dengan tambahan nikmat. Padahal itu adalah istidraj. Ya, berbeda dengan orang-orang sholihin dalam nikmat, dalam anugerah, memandang nilai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lesan kita insyaallah diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk memperbanyak salawat kepadanya. Diperbanyak untuk lesan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan semua anggota tubuh kita sebagai bentuk mir'ah, sebagai bentuk kaca cermin bagi tingkah laku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu adalah nikmat tertinggi dan anugerah terbesar. Ketika anggota tubuh kita itu menjadi cermin untuk sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan sahabat pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf atas liburnya beberapa kali pertemuan karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi nilai istiqomah. Dan sering kita sampaikan ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, idza ma safaral abdu aw marido, kalau seseorang itu musafir atau seseorang itu lagi sakit, qala Allahu li malaikati, Allah berkata, berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatu, uktubu li abdi, tulislah untuk hambaku maka ya'malu fi halis sihhati wa iqamati, apa yang biasa dia lakukan ketika dia di kota dan ketika dia sehat. Yang kebiasaan dia lakukan ketika sehat, ketika di kota, maka tulislah, tetap ditulis. Ini adalah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga pentingnya untuk kita ketika sehat, ketika kita kuat, ketika kita ada kesempatan, kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bukan hanya untuk saat itu juga. Ibadah kita juga diniatkan untuk kita masa tua, untuk kita masa sakit, untuk ketika kita uzur, untuk ketika kita bepergian dan lain sebagainya. Ditulis oleh Allah kebiasaannya. Maka orang yang tidak mengerti akan nilai waktu, ya, dihabiskan hanya nganggur-nganggur saja, dihabiskan hanya kungku-kungku saja, dihabiskan cuman ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokok saja. Kasihan dia, dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak diabaikan. Diabaikan. Ya, termasuk juga kadang-kadang tipu daya setan, masih muda, ngapain ke masjid, nanti nunggu tua dan lain sebagainya. Ya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua, anggaplah udah sampai tua. Tapi kalau udah tua biasanya mestinya uzur, ya nggak sekuat ketika masa muda. Maka oleh sebab itu ketika masa muda, masa kuat, ya seseorang ahli ibadah, seseorang perhatian. Dan subhanallah, kalau bicara kelezatan, kenikmatan, apakah dipikir bahwa kelezatan, kenikmatan itu hanya dalam haram? Tidak. Ya, kelezatan dan kenikmatan malah hakikatnya ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sama sekali kemudian kepikiran orang ngaji, orang masjid itu cari kelezatan di dugem, cari kelezatan di lain jenis haram, cari kenikmatan di narkoba. Kenikmatan apa itu semuanya? Itulah karena jahilnya orang ya. Sebuah azab dianggap kenikmatan. Sebuah azab dianggap kenikmatan. Ya, padahal itu azab, mengazab diri sendiri, mengazab tubuh, mengazab juga kesehatan, mengazab sum'ah atau kehormatan di tengah masyarakat, mengazab keluarganya malu, masyarakat dan lain sebagainya. Tapi dia anggap hebat, ya, kelezatan yang dicari-cari, kenikmatan yang pikirnya kasihan. Itulah, ya, annas wa'adahu ma jahilu. Musuh yang paling berat bagi manusia itu kebodohan dirinya sendiri. Kebodohan dirinya itu musuh paling berat. Maka saya itu niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya, dengan banyak ngaji, dengan taklim, dengan dekat sama majelis-majelis, masjid dan lain sebagainya. Akhir dari pembahasan kita pada waktu lalu kita sampaikan bahwa pesan dari Al-Imamul Ghazali dari kitab Bidayatul Hidayah setelah mengingatkan akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatian kepada perintah-perintah Allah baik yang fardu atau yang sunnah. Kemudian kita dianjurkan oleh beliau, dinasihatin untuk selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat kepada hati kita. Maha mengetahui akan zahir dan batin kita. Semua langkah kita, semua gerak-gerik kita, semua diam dan geraknya kita,
bahkan kerentak hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Sudah kita jelaskan, untuk menuju ke sana pastinya perlu pembelajaran. Perlu pembelajaran. Dan di antara pembelajaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari adalah sholat. Sering kita sampaikan, pastinya setan berusaha untuk bikin was-was kita. Min syarril waswasil khannas. Tapi pastinya ketika sholat, pikiran kita lagi belok, cepat balikkan, cepat luruskan. Jangan pikiran kita pas lagi baca Fatihah, kita kepikir janji sama kawan, kita kepikir mau nongkrong sama kawan, kita kepikir WA-nya kawan, kita kepikir baca Facebook tadi yang belum selesai, kita kepikir komen-komentar di Facebook. Itu kan masih kepikir itu. Kalau kita lanjutkan tambah beloknya jauh. Tapi harus diluruskan, balikkan. Ya pastinya ada belok-belok itu pastinya. Tapi kita disuruh untuk balikkan. Ya, nah ketika sholat itu adalah pembelajaran supaya kita meluruskan. Nah sama juga demikian hari-hari kita, waktu-waktu kita. Kadang-kadang dibelokkan, ada suudzon, ada hasud, ada iri, ada benci sama orang tidak jelas, ada kepingin dendam sama orang, kepingin membalas, ada. Nah, diluruskan. Ya, artinya jangan terlalu kemudian malah dipikir jauh. Dipikir jauh malah akhirnya kita memplanning kemaksiatan akhirnya. Orang maksiat itu ya awalnya pastinya berpikir. Setelah berpikir kepingin maksiat ini. Terus kemudian mikirkan kenikmatannya. Terus kemudian mikirkan enaknya. Kemudian memikirkan orang-orangnya. Kemudian panjang lah cerita. Sampai memplanningkan maksiat. Bisa jadi memplanningkan maksiat itu sampai diingatkan tentang taubat, masih memplanningkan. Iya, nanti aku setelah maksiat aku taubat. Coba ya, tipu daya setan ya. Pikirnya dia setelah maksiat dia taubat. Itu adalah bisikan baik. Sebagian orang karena jahilnya dia berpikir, kalau aku maksiat nanti aku kan taubat. Kalau taubat dengan sungguh-sungguh nanti kan lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tahu banyak semisal cerita ada seorang yang ahli ibadah, ya, diganggu sama setan sama iblis nggak kena. Akhirnya iblis sama setan ganggunya dengan cara dia nyerupain manusia yang kemudian kepingin jadi muridnya, kepingin jadi dekat sama dia, khidmah sama dia, sampai akhirnya menampakkan bahwa dia ini orang yang ahli ibadah. Sampai syekh ini kagum-kagum sama dia, kok kuat kali ibadahnya. Ditanya kemudian apa resepnya kok kuat ibadah. Minta maaf dia, akhirnya dia bilangin kalau sebetulnya satu saja dia punya resep. Resep apa itu? Dia melakukan dosa besar, kemudian dengan ingat dosa besar akan sungguh-sungguh di dalam taubat. Kayak bagus ya, kayak nasihat bagus. Akhirnya Tuhan saya itu terima ya juga ya. Dia berpikir, iyalah, aku mabuk, dosa apa? Pertama awalnya dibilangin bunuh orang. Wah, dosa besar itu bunuh orang itu. Wah, kemudian berikutnya zina. Wah, nggak berani zina. Ternyata ya udah minum khamr, seteguk aja. Setelah minum khamr, dia berpikir, cuma khamr seteguk, selesai, insyaallah habis itu udah selesai. Disitulah kemudian terjadi setelah minum khamr, dia kemudian nengok wanita, kemudian sampai pemuncak syahwatnya, dizinain, kemudian pas mau keluar nampak orang. Khawatir dia ketahuan sama orang, dibunuhnya itu wanita, dibunuhnya itu orang tadi. Kena semuanya sehingga dikenal al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari semua kejahatan. Induk dari semua ya akhirnya kena semuanya, akhirnya ditangkap mati lah gitu ya, dihukum dan akhirnya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu dulu ada ulama yang mengatakan orang yang memplanningkan untuk tobat setelah maksiat, maka mau tidak mau dia terjerumus kepada maksiat itu. Jangan dipikir itu tipu daya setan. Jangan dipikir itu adalah bagus, tapi itu tipu daya setan itu.
Jangan dipikir itu sesuatu yang wah nanti aku tobat, nanti aku sungguh-sungguh, nanti. Padahal itu budaya setan. Siapa pula kemudian kok pakai, ya mohon maaf, bodoh lah. Kalau dibuat contoh ya, bodoh lah orang yang kemudian berani minum racun dengan mengandalkan obat penawar. Kira-kira nih ada nih. Ini saya anak meracun tikus. Oh nggak apa-apa, samping gua ada penawar. Ya gila tuh. Iya kalau masih hidup ya, kalau ya mati ya apa? Iya kalau obat penawarannya manjur, kalau nggak manjur gimana? Iya kan? Ya istilahnya niatkanlah dalam hati tetap menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Kita tidak mengatakan kita terjaga, enggak. Tapi niat dalam hati menjauhkan dari segala maksiat. Kalau terjerumus, kalau terjerumus cepat tahu. Ini tadi. Kemudian pesannya Imam Ghazali, fata'addab, maka beradablah engkau ayyuhal miskin dhahiran wa batin baina ta'ala, di depan Allah Subhanahu wa taala. Beradablah di depan Allah. Ta'addubal 'abdi dalil al-mudhnib fi hadratil malikil jabbaril qahar, sebagaimana adabnya budak yang hina, penuh dengan dosa di hadiratnya raja yang maha perkasa, yang maha kuat. Wajtahid, berusahalah semaksimal mungkin. An la yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafkidaka haitsu amara. Berusahalah semaksimal mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu. Berusahalah semaksimal mungkin untuk Allah tidak melihatmu di tempat yang Dia larang dan tidak kehilanganmu di tempat yang Dia perintahkan. Istilahnya ini juga bagian di antara redaksi-redaksi takwa. Ya, definisi takwa itu banyak. Ada yang mengatakan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada yang ini, ada yang gitu kan. Definisi takwa. Di antara definisi takwa juga gitu ini. Usahakan engkau tidak dilihat oleh Allah di tempat yang dilarang, dan Allah tidak kehilangan engkau di tempat yang diperintahkannya. Semua diperintahkannya kita ada laporannya. Puasa ada laporan, sholat ada laporan, zakat ada laporan, ya kan? Semuanya, haji ada, umroh ada, pokoknya ada lah semua. Birrul walidain, bakti orang tua ada, silaturahim ada, menunaikan hak sesama muslim ada laporannya sama kita. Khususnya kadang-kadang yang mohon maaf sekarang ini Pak, memenuhi hak sesama muslim kadang-kadang ini sudah jarang ya. Seakan-akan orang sudah nggak peduli lagi. Ya, kita dapetin jenazah, kita sholat jenazah, ya kita dapetin yang nganter cuman 3 orang. Coba bayangin di kota muslim ya, di orang muslim yang nganter cuma 3-4 orang selain dari yang ngangkat jenazah. Untunglah yang ngangkat jenazah itu ada gitu. Kok segitunya gitu loh, padahal di masyarakat ya, kemana kerabatnya, kemana kawannya, kemana tetangganya, kemana, padahal kan hak seorang muslim gitu kan, haknya seorang muslim, iya kan. Maka ini tadi kita sampaikan bentuk jangan sampai Allah kehilangan kita di tempat yang diperintahkan, dan jangan sampai Allah menemukan kita di tempat yang dilarang. Jangan sampai ada laporan, larangan mabuk ada, larangan judi kok ada, larangan kayak gitu. Walan takdir ala dzalika kulli, katanya Imam Ghazali, engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakan yang kuperintahkan ini kecuali bi an tuwazzi'a awqatak wa turattib awradak, kecuali engkau membagi waktumu dengan baik dan kau atur apa yang kau baca dan apa yang kau lakukan. Wirid itu nggak harus bacaan. Wirid itu yang bacaan dan juga perbuatan. Wirid itu adalah kebiasaan. Apapun kebiasaan itu namanya wirid. Itu namanya wirid. Ya, zikir wirid, sholawat wirid, sholat wirid, Quran wirid. Ya, sedekah kalau umpamanya kita rutin wirid. Mana yang dirutinkan itu namanya wirid. Wirid. Gal katanya Imam
Ibn Athaillah, man laisa lahu wirid laisa lahu warid. Barang siapa yang tidak punya kebiasaan baik, maka nggak punya dia anugerah yang turun dari Allah. Ya, anugerah yang turun dari Allah. Maka biasakan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Apa itu bentuk ucapan? Dan ucapan itu sendiri seringkali didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum perbuatan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah naik ucapan baik dan kepada Allah naik amal soleh. Yang didahulukan ucapan baik daripada amal soleh. Awal masuk Islam ditandai bukan dengan gerakan, tapi ditandai dengan ucapan. 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat. Termasuk juga akhir hidupnya orang. Hadis Nabi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir ucapan la ilaha illallah. Disebutkan oleh para ulama la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah zikir yang paling ringan bagi lisan. Zikir paling ringan bagi lisan itu la ilaha illallah. Paling ringannya kalau orang belajar tajwid. La ilaha illallah itu kata kalimatnya, huruf-hurufnya semuanya bersifat hamas. Hamas itu maksudnya tidak harus digerakkan dengan lesan. Kalau kalimat lain perlu gerak lesan. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi la ilaha illallah enggak. Ya kalau saya ngomong la ilaha illallah karena ini adalah keras suara, ada gerakan. Tapi coba Anda mengucapkan la ilaha illallah tanpa gerakan lisan, itu bisa. Keluar kata la ilaha illallah itu meskipun lesannya diam. Tapi kalau Allahu Akbar, zikir lainnya nggak bisa, harus ada gerakan lisan, gerakan bibir maksudnya. Gerakan bibir. Kenapa kita sampaikan kok yang paling ringan? Karena males-malesnya orang, sakit-sakitnya orang. Iya, umpama ini ada orang sakit stroke, seluruh anggota tubuh nggak bisa gerak sama sekali. Umpama tangan nggak gerak, kaki nggak gerak, mata pun umpamanya kedip udah nggak sanggup, lisan pun umpama gerak pun nggak sanggup, dia masih bisa la ilaha illallah. Bisa. Berarti harus ada kemauan dari batin. Jadi paling ringan-ringannya zikir dalam lesan itu la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah itu adalah pahala yang terbesar dari semua zikir. Paling afdolnya zikir la ilaha illallah. Ini tadi kita bicara apa tadi? Lisan didahulukan daripada perbuatan. Maka hendaknya kita memiliki Tuhan, kebiasaan nih. Aturlah diri sendiri. Saya nggak usah istilahnya kalau memang ketika di pesantren atau dulu nyantri gitu ya di pondok, ya ada zikir-zikir yang disuruh sama kiai, ada zikir-zikir yang disuruh sama guru, baca ini. Ya usahakanlah kita memilikinya kayak gitu Tuhan. Apakah kadar selesai sholat, apakah kadar pagi, sore, ya, apakah kadar harian, apakah kadar setiap malam Jumat ada tertentu, buat aturan. Ya, dulu saya ketika di pondok itu punya buku khusus untuk kebiasaan zikir. Jadi yang selesai sholat berapa halaman, yang pagi ini, yang sore ini, yang malam ini, kayak gitu. Sampai ada yang khusus malam Jumat, ada yang macam-macamnya zikir, Pak. Ada kitab Dalailul Khairat.
kitab sholawat. Itu per hari ada sholawatnya. Hizib hari Senin, hizib hari Selasa, hizib hari kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu itu diantara usaha orang-orang solihin untuk mengatur waktunya mereka. Mengatur waktu. Sekarang umpamanya Anda memastikan setiap pagi la ilaha illallah 100 kali. Setiap mau tidur la ilaha illallah 100 kali umpama. Dan lain sebagainya dari berbagai macam zikir baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar atau apa. Dibiasakan itu namanya, katanya Imam Ghazali, engkau tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang aku nasihatkan di awal tadi tentang masalah apa itu selalu apa itu perhatian kepada Allah, kecuali engkau mengatur waktumu dan engkau tertibkan wirid-wiridnya diatur. Dan memang subhanallah, Pak, kaidah utama dalam hidup kita, kalau kita memplanning yang akan kita lakukan, ya, kita memplanning apa yang akan kita lakukan, waktu kita akan berkah. Itu sudah pasti itu, Pak. Umpamanya nih, besok Kamis, Anda sudah memplanning nih, mulai pagi aku pagi ini. Maka dulu itu oleh sebab itu, Pak, kalau di pesantren itu sampai jadwal itu ada jadwal kegiatan. Ada jadwal kegiatan. Habis sholat subuh apa, mandi, sarapan, persiapan olahraga, persiapan taklim, semuanya sholat duha, ini teratur semuanya dilakukan. Meskipun mohon maaf, mungkin sebagian akan mengatakan, kalau itu kan anak-anak Ustaz ditulis. Oke, kalau Anda nggak mau ditulis, tapi di dalam otak Anda sudah ada planning kan semua. Yang kayak gini waktunya akan berkah. Dia akan bisa lakukan itu. Tapi mohon maaf kalau Anda sholat duha, ya kalau sempat ngaji Quran, ya kalau sempat umpaman zikir, ya kalau ingat. Oh, lewat Pak kayak gitu, Pak. Tahu-tahu Anda pagi tidur bangunnya zuhur. Ya, Pak. Habis sudah. Ya. Lewat. Maunya punya kerjaan pun juga demikian, kan bisa juga kerja umpamanya ada nilai manfaat besar dalam zikir, dalam kerja tersebut ada nilai manfaat, umpamanya harus jumpa sama seseorang, harus memberikan manfaat kepada 1-2 orang, harus memberikan bantuan kepada 1-2 orang dan lain sebagainya, bisa diperbuat. Sehingga kalau orang sudah mikirkan kayak gitu, berkah waktunya. Tapi kalau enggak, ya itu tadi, bisa saja dia terlewatkan tidur, bisa juga dia terlewatkan nonton TV, tidak terasa 2 jam, lewat aja udah asyik, karena dia nggak ada, dalam hatinya nggak ada, aku harus baca Quran, aku harus sholat duha, aku harus nambah ilmu, aku harus, nggak ada perasaan kayak gitu tuh, nggak ada, sehingga gampang aja lewat saja itu. Coba mohon maaf, Anda perhatikan seseorang kalau malam hari kadang-kadang nonton Facebook, baca Facebook, bisa sampai habis scroll itu dibaca semuanya berapa jam itu, sanggup, ya kan? Kalau saya bicara mohon maaf Al-Quran, oh kan repot Ustaz, baca Quran pakai mushaf, pakai, ya udah Quran di HP-mu kan sama-sama HP. Sama-sama atau zikir dan lain sebagainya. Di sini tadi kita sampaikan, kalau tidak ada planning waktu, tidak ada kita memplanningkan amal-amal, biasanya waktu itu terlewatkan dengan sia-sia. Ya, lewat. Katanya Imam Ghazali, illa bi an tuwazzi'a awqatak wa turattib awradak. Kecuali engkau mengatur, kau bagi waktumu dan kau perhatikan wirid-wiridmu. Min sobahik ila masaik, dari pagimu sampai soremu.
Fasghi ila ma yulqa ilaka min awamir ta'ala alaika min hinda sayyid min manamik ila waqti ruju'ik ila madhika lahu. Kata Imam Ghazali, aku akan bahas, kau perhatikan apa yang akan aku sampaikan mulai sejak engkau bangun dari tidur sampai kau balik lagi ke tempat tidur. Mestinya panjang ini kalau cerita kayak gitu. Tapi paling enggak kita mengetahui ini. Imam Ghazali kepingin waktu kita ini berkah. Kita Bidayatul Hidayah ini kepingin kita memiliki waktu yang berkah. Bab pertama, adabul istiqoz, adab bangun dari tidur. Supaya difahamin bangun dari tidur ini adalah tamsil bangun dari kuburan. Bangun dari tamsil. Sering kan disebutkan kan? Tidur itu tamsil mati, bangun dari tidur tamsil bangun dari kubur. Maksudnya kami pertama, bangun dari tidur, kira-kira pikiran dan otak Anda kemana pertama kali? Itu penting. Sebagaimana juga akhir mau tidur, otak dan pikiran Anda kemana kira-kira? Kan? Tidur kita lama, Pak. Rata-rata berapa? Mungkin normalnya orang mungkin kalau malam hari mulai dari jam 11 lah anggap, atau setengah 11 sampai jam 4 lah anggap, 5 jam ke 6 jam. Ya, normalnya orang. Bahkan bisa jadi lebih lama. Jam 9 udah tidur, bangunnya subuh. Itu sudah berapa jam? Nah, kalau orang cerdas, orang pandai, orang bijak, waktu yang demikian panjang dia usahakan untuk ada nilai manfaat ibadah. Ya kan? Lama itu, Pak. 6 jam itu lama. Gimana? Dengan kita zikir sama Allah, diakhiri dengan doa, diakhiri dengan niat-niat yang baik. Kadang-kadang ada sebagian orang tidur itu membawa dendam, tidur membawa hasut, tidur bawa planning bales orang, tidur bawa pikiran untuk mendolimi orang. Itu Pak bayangin. Nah, mau mati juga kayak gitu pikiran orang, Pak. Maka biasakan nih, kepingin mati husnul khotimah, mau tidur usahakan yang baik-baik. Ya, usahakan yang baik. Ya pastinya nggak bisa, mungkin ya kita nggak bisa setiap saat terus memikirkan kebaikan-kebaikan. Ya ketika kita mulai ngantuk, ya kita udah niat-niatkan baik. Niat-niatkan baik, zikir, sholawat, bayangkan yang bagus-bagus depan Ka'bah, bayangin di salam sama Nabi, bayangin ngaji, bayangin kepingin nanti malam tahajud, jadi gitu-gitu lah. Ya, yang bagus-bagus. Terus tidur. Tapi ada waktu saat antara ngantuk ke tidur itu kadang kita masih belum tidur, gimana itu? Ya Anda usahakan dengan baik. Semisal contoh, mohon maaf, Anda bisa kalau main HP dengarkan yang baik, Quran, sholawat, zikir, sehingga kita tertidur. Kan mestinya kan mungkin HP itu kan ada. Oh, kadang saya pun umpamanya, kalau umpamanya saya dengarkan umpamanya untuk dengarkan surat ini, satu surat, biasanya belum selesai surat ya tertidur kayak gitu ya. Atau dengarkan pelajaran Habib umpamanya gitu ya, guru. Belum selesai kadang udah terlewat memang tidur. Tapi kadang ada sebagian orang ya kita dengar informasi, ya mau tidur harus dengarkan musik, mau tidur harus dengarkan lagu-lagu, mau tidur harus kan gitu. Termasuk juga ya nengokin Facebook terus sampai tertidur. Ya,
nengokin film yang ndak sampai tertidur. Ya kan itu kan berarti kan diakhiri dengan yang buruk. Udah, kita nggak bicara tentang yang sebelum tidur. Bab ini bahas tentang bangun. Ketika bangun, fa idza staiqatta minan naumi, kalau engkau akan bangun tidur, fajtahid an tastaiqid qabla tulu'il fajri, qabla tulu'is subuh. Usahakan engkau bangun sebelum muncul fajar. Usahakan. Ya. Pertama sebelum subuh. Diusahakanlah Pak, minimal. Kadang-kadang ada sebagian orang itu ya, kalau belum subuh nggak mau bangun. Alah belum subuh kok. Loh memangnya harus bangun subuh? Sebelum subuh memang harusnya. Ya kan? Harusnya memang sebelum subuh. Supaya difahami bahwa ujian pertama kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah awal setelah bangun. Itu ujian pertama. Maka usahakan supaya difahamin waktu mustajab, waktu mulia, waktu agung, waktu dikabulkan semua harapan dan doa. Ya. Waktu yang paling nikmat adalah sebelum subuh. Paling nikmat. Udara paling sejuk, udara paling segar sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh. Semua kebaikan itu terkumpul di waktu itu. Iya kan? Ya biasakan untuk bangun minimal 20 menit sebelum subuh. Kalau nggak bisa 1 jam, setengah jam. Wah kelamaan 1 jam, ya udah. Setengah jam masih kelamaan, ya udah. 20 menit 15 menit sebelum subuh. Sempatkan untuk salat witir meskipun 1 rakaat. Sebelum subuh. Kalau ada sebuah riwayat bahwa orang yang bangun melewatin fajar, masih subuh, melewatin fajar bangun, maka balas syaitanu fi udhuri. Setan kencing di telinganya. Setan kencing di kalau bangun subuh itu. Artinya sudah lewat udah subuh. Sekarang subuh anggaplah jam 5 lebih 1 menit, lebih 2 menit. Ya lebih dikit lah sekarang. Iya kan? Nah, kadang-kadang orang pun tidak tahu, saking nggak pernahnya sholat subuh. Azan jam berapa? Nggak tahu. Nah, ada satu orang, wah udah S2, udah top, ya, udah akan jadi dosen, mau ngelamar anak orang, ya kan? Wah, dia udah ngerasa hebat. Biaya nikah udah disiapkan. Dia sudah punya kerjaan bagus, mapan, orang kantoran, pintar, cerdas, banyak akal dan lain sebagainya. Datang ke calon mertuanya, dia ngerasa pasti diterima. Calon mertuanya orang masjid. Orang masjid ini kemudian bilang aja, "Nah, nggak banyak-banyaknya syaratnya untuk anakku ini. Cuman aku tanya satu hal saja." Wah, ini dengan sombongnya dia bilang, "Ya, kok tanya satu aja, 100 masalah aku jawab satu." Nah, calon mertuanya bilang, "Satu aja pertanyaanku, nak. Subuh ini hari jam berapa persisnya?" Bingung dia jawabnya. Ya tahu, nggak pernah bangun subuh. Ya kan? Nah, gimana istilahnya mulianya waktu tersebut. Sampai dikatakan kenapa kok waktu subuh menjelang subuh itu adalah udara paling segar. Katanya karena belum terkontaminasi sama nafasnya para pendosa. Belum terkontaminasi sama nafasnya pendosa. Si pendosa pada tidur semuanya. Munafik ini masih tidur semua. Seger. Subhanallah. Maka istilahnya kemuliaan buat orang-orang yang di waktu tersebut melek. Bahkan kebiasaan dari orang-orang sholihin terdahulu mengharuskan keluarganya semuanya melek setengah jam sebelum subuh.
Sampai yang kecil-kecil dibangunin, bayi-bayi dibangunin setengah jam sebelum subuh. Itu ulama-ulama zaman dulu itu dibangunin, anak-anaknya, cucu-cucunya dibangunin. Mereka tidak ibadah, pokoknya bangun aja lah. Untuk apa? Untuk satu, membiasakan. Dan yang kedua adalah supaya keberkahan waktu tersebut terkena kepada semuanya, pada keluarga tersebut. Nah, anak kecil mana ibadah, tapi supaya keberkahan kena kepada mereka, karena mereka melek. Taubahnya kayak, mohon maaf, anak bayi diadanin. Untuk apa coba diadanin? Apa nilai manfaatnya adzan untuk anak bayi? Memangnya dia faham arti Allah Akbar, Allah Maha Besar, asyhadu an la ilaha illallah, memang dia faham dia? Enggak. Tapi keberkahan adzan pertama kali sampai ke telinganya dia. Keberkahan zikir pertama kali sampai di dalam hatinya si bayi. Ya. Ya sama dengan demikian. Dulu ulama-ulama gitu, anak-anaknya sebenarnya setengah jam sebelum subuh harus bangun. Dibangunin semuanya. Sholat gak sholat pokoknya bangun. Sholat gak bangun. Ya. Maka ini tadi kita sampaikan, usahakan untuk bangun sebelum subuh. Muncul fajar shadiq. Ada riwayat yang bangun setelah muncul fajar shadiq, maka setan kencing di telinganya. Apalagi kalau bangunnya setelah muncul matahari, berak setan itu di telinganya. Berak setan itu di telinga. Jadi WC-nya setan. Pantaslah nggak mau dengarkan nasihat, sulit nerima, mau idol. Ya, kenapa? Karena telinganya udah penuh sama tainya setan. Udah diberain sama setan. Dan ini menunjukkan kalau setan itu ya kencing ya berak. Ada hadisnya ya. Jadi setan itu melakukan apa yang dilakukan semua manusia. Cuma yang dilakukan manusia dilakukan sama setan. Kencing berak ada hadisnya. Makan minum ada hadis. Ya kan kalau makan baca bismillah, kalau nggak baca bismillah setan ikut makan kan gitu. Pakaian juga gitu. Kan ada hadis riwayat setan kurus, kering, telanjang, ya kan gitu kan. Karena dia dipasrahin ke rumahnya orang soleh. Setiap masuk rumah orang soleh baca assalamualaikum, bismillah, baca ayat kursi. Lalu tak punya rumah dia, nggak bisa masuk rumah. Memakan bismillahirrahmanirrahim, baca doa, nggak bisa ikut makan, kurus, kering. Satu lagi setan gemuk, gagah, ya. Bajunya bagus, ya. Pakai jas. Wah, ini pantas lah ini yang dipasrahin sama DPR korupsi ini, ya kan? Ya kan? Dipasrahin sama pejabat-pejabat sombong yang angkuh itu. Sama dengan manusianya gendut, sama dengan manusianya yang nggak baca bismillah, nggak pernah baca. Cuman satu yang tidak ada riwayat setan, apa? Tidur, itu nggak pernah ada riwayat. Nggak ada riwayat setan tidur. Ya kita nggak ngerti alamnya setan ya, tapi yang kita ketahui kencing, berak ada riwayatnya, makan minum ada, kawin ada. Nah sebab itu kalau hubungan suami istri baca doa, nggak baca doa setan ikut. Takutnya pula setan pula yang nafsunya lebih gede, keluar pula spermanya setan ke situ. Jadilah anak setan, ya kan? Ada semuanya riwayat, pakai pakaian ada, naik kendaraan ada, semuanya ada semuanya dalam riwayat. Cuma yang tidak ada riwayat setan tidur. Sehingga ditanyakan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apakah setan tidur? Katanya beliau, launa malas tarohna. Kalau setan tidur kita enak tenang, katanya gitu ya. Kita kan tenang, tapi tidak ada riwayat setan tidur. Setan selalu istilahnya menggoda kita. Nah ya. Maka ini tadi kita sampaikan untuk bangun sebelum subuh. Ini pertama kali adab bangun dari tidur, diusahakan. Alhamdulillah Pak, sekarang ini usaha untuk ikhtiar kayak gitu tuh kembali kepada kemauan masing-masing. Wa illa sebetulnya fasilitas untuk menuju ke sana semuanya dimudahkan oleh Allah. Sekarang semuanya fasilitas dimudahkan oleh Allah. Gak kebayang sama kita orang. Iya.
Mohon maaf Pak ya, zaman dulu suara mungkin masanya kakek-kakek kita, speaker masjid itu nggak sekeras sekarang. Apalagi kalau subuh, ya mungkin saja nggak pakai speaker zaman dulu, Pak. Ya kan? Alarm juga repot, Pak. Jam beker apa zaman dulu ya? Repot. Tapi orang zaman dulu bisa bangun sebelum subuh. Zaman dulu sebelum subuh gimana dinginnya, air juga repot, harus nimba dari sumur. Lampu penerangan kurang, bisa jadi dikhawatirkan keluar rumah kepleset dan lain sebagainya. Tapi kemauan orang besar. Ya, sampai pun ke masjid, ya masjid pun masih kotor, nggak kayak sekarang, masya Allah karpet, ya kan? Sekarang semuanya fasilitas enak, mau bangun, alarm ada, ya jam beker sebanyak-banyaknya. Masjid pun juga bersuara kira-kira 20 menit setengah jam sebelum subuh. Wah, semuanya bisa dipergunakan untuk fasilitas bangun sebelum subuh. Tapi kalau tidak ada kemauan itu yang berat. Kalau tidak ada kemauan, taubahnya kayak riwayat beberapa saat sebelum munculnya matahari dari barat. Matahari terbit dari barat, sebelum itu terbit dari barat, malam itu panjang, disebutkan dengan kadar 1 hari atau 2 hari. Ya, panjang. Jadi orang yang nggak biasa bangun, dia terbangun itu masih gelap ya, tidur lagi. Ya, oh masih gelap ya, belum subuh, tidur lagi. Tahu-tahu terbangun matahari udah muncul dari barat, udah pintu tobat tertutup sudah. Nangis lah, udah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang soleh bangun, kok biasanya sudah subuh ini, tapi belum subuh, ada apa ini? Gitu kan. Yang paling males-malesnya pun kencing, habis kencing balik tidur lagi, ya kan gitu kan ya. Mungkin bangun kedua baru teringat dia, udah tidur aku udah puas, tapi kok belum subuh, ada apa ini? Kan gitu kan ya. Adalah tidur lagi lah, masih tidur. Diingatkan lagi, dia terbangun lagi yang ketiga, mulai rasa takut. Akhirnya wudu, sholat, tobat, dan akhir alhamdulillah masih dapetin. Tapi yang pertama tadi, tidur masih belum, belum terang, belum cahaya belum. Karena kebiasaannya bangunnya memang jam 7 untuk ke kantor, bukan untuk sholat. Akhirnya lewat waktu manusia ramai di luar, ada apa? Matahari terbit dari barat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan nggak dapetin lah masa itu Pak ya. Mudah-mudahan fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallim على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا بابك وأدخلنا في زمرة أحبابك. نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك فضلك أمن سواك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد